Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online bersama dengan kami di PDL Roy. Mari datang, cari wajah Tuhan, kejar hadirat Tuhan. Percayalah dalam hadirat Tuhan. Dan hanya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, bahkan kesembuhan terjadi saat engkau datang di hadirat Tuhan. Tundukkan kepala sejenak, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya urapan yang baru tercurah atas kami semua. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang menyaksikannya secara online. Sukacita sorga mengalir memenuhi kami. Biarlah kami semua bersorak bersukacita karena kemenangan Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Come on. Sebab Dia menjadi perisai di dalam hidup kita, kekuatan kita, Yesus. Saja kita semua bertepuk tangan, bersukacita di hadapan Tuhan. Come on. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku, oh Yesus. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Bukan Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Everybody say, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku, Dialah Yesus, amin. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Come on. Tuhan Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya, Engkaulah kekuatan dan perisai dalam hidup kami, Yesus. Kau meneguhkan langkahku. Mari berjalan bersama Yesus. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikuti. Jangan pernah ragu, katakan takkan ku ragu Dialah perisai dalam hidup kita. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan. Sukacita dari sorga mengalir dalam hidup kita. Bahkan sekalipun kita ada di tengah kesulitan hidup,
Hari-hari semakin jahat di depan kita. Namun tetaplah percaya bahwa engkau yang bergaul dengan Tuhan, yang terus melekat dengan Tuhan, akan terus mengalami sukacita, kemenangan, ada pemulihan, bahkan kesembuhan di dalam nama Yesus. Sebab di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bangga Tuhan untuk pengorbanan Tuhan yang sempurna bagi kami di atas kayu salib. Itulah mujizat yang terbesar. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Oh, sama-sama basuh hadirat Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sama-sama katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kemudian everybody sing. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh heran perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Dengan apa akan kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu, atas cinta kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tak dapat membalas semuanya Tuhan. Namun biarlah Tuhan, hati kami terangkat kepadamu Tuhan, menyatakan syukur, mazmur, pujian, penyembahan dan pengagungan kepadamu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Betapa agung karya-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Betapa
Betapa bangganya kami Tuhan untuk karya salib-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk darah yang tercurah dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga Tuhan, teramat bangga punya Yesus yang luar biasa. Apapun yang terjadi kami mau katakan sama-sama, sekali Yesus tetap Yesus. Bahkan sampai kapanpun juga Tuhan, Engkau harta yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sambil mengangkat kedua tangan kita katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa Yesus. Ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
Betapa kami menyenangi tempat kediaman-Mu Tuhan. Jiwa kami hancur Tuhan, karena merindukan pelataran-pelataran-Mu Tuhan. Hatiku dan dagingku Tuhan bersorak-sorai memuji-muji Engkau Tuhan. Tuhan yang hidup. Pujian kami, penyembahan kami hanya bagi-Mu Yesus selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, amin, tetaplah Allah selama-lamanya. Nyanyikan sama-sama. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Betapakah hati kami bersuka cita bersyukur karena kami memiliki, bahkan dimiliki Yesus Tuhan. Kami bangga, berbahagia, bersuka cita kalau kami ini menjadi milik Yesus Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, hanya anugerah Tuhan semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas, gratis dari cuma-cuma dalam situasi seperti ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, masih bisa menikmati penyertaan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam situasi kondisi seperti ini, itu hanya kemurahan dan anugerah Tuhan Yesus saja yang luar bisa melimpah-limpah. Yang kami bisa lakukan, yang kami bisa buat hanya bersyukur, memuji, muliakan nama Yesus Tuhan saja. Kami sudah buka hati kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu, sebab firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Hamba-Mu tidak beda orang lain, hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus dan kami persilakan Roh Kudus berkarya sebebas-bebasnya sehingga umat-Mu mendapat kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom.
Puji Tuhan. Kita ketemu lagi ya. Ini semua anugerah Tuhan. Kalau kita bisa ketemu, itu semua hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Bapak Ibu, tema kita pada sore hari ini adalah kasih yang menyelamatkan ya. Tema kita saat ini adalah kasih yang menyelamatkan, yaitu love of thieves. Kita lihat di dalam Markus 12 ayat 28 sampai 34. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Ayat 34, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi, maka dikatakan Yesus itu bukan ini bukan sebuah pertanyaan bagi Yesus, tapi ini sebuah jebakan bagi Yesus yang dilontarkan oleh orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat. Mereka bertanya, hukum apakah yang terutama? Yesus menjawab, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kasihlah juga Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri." Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah Tuhan sesama manusia. Bukan mopi, pleki atau brino. Kenapa? Sebab ada banyak orang lebih mengasihi anjingnya daripada mengasihi inem yang adalah pembantu rumah tangganya adalah sesamanya manusia. Inem mau makan kayak enggak makan, mau sakit terserah. Yang penting mau pleki brino, makan sampai kenyang ya, sehat gemuk. Ya, inem mau minum kayak enggak minum, mau minum air mentah terserah. Yang penting mau pleki brino terus minum susu sehat kuat. Ada banyak orang lebih mengasihi anjingnya, binatang peliharaannya daripada mengasihi pembantu rumah tangganya adalah sesama manusia. Dan untuk itu firman Tuhan berkata, dengar baik. Sekalipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, sekalipun aku juga bisa berkata-kata dengan bahasa malaikat, tapi kalau aku tidak punya kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang berincing. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki semua pengetahuan, bahkan sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi kalau aku tidak punya kasih, itu aku tidak ada gunanya bagiku. Ya, sekalipun aku bisa membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, ya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi kalau aku tidak punya kasih, itu tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Sekalipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bisa berkata-kata dengan bahasa malaikat, tapi kalau aku tidak punya kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemincing. Sekalipun aku punya karunia bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki semua pengetahuan, bahkan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi kalau aku tidak punya kasih, itu tidak ada gunanya bagiku. Sekalipun aku menyerahkan aku atau membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi kalau aku tidak punya kasih, itu tidak ada gunanya bagiku, tidak ada faedahnya bagiku. Catat baik-baik.
Kalau iman semua orang punya. Orang Buddha punya iman, orang Hindu punya iman, orang Muslim punya iman kepada Allah mereka. Kalau iman semua orang punya, tapi kalau kasih tidak semua orang punya. Amin. Ya. Alkitab berkata, catat baik-baik. Ya, kalau kita ada di dalam kasih, maka Allah ada dalam kita dan kita ada di dalam Allah. 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kalau kita ada di dalam kasih, maka Allah ada dalam kita, kita dalam Allah. Artinya, kalau kita ada di dalam kasih, maka berkat, mujizat, kesembuhan, kemenangan itu menjadi milik kita. Amin. Kenapa? Sebab Allah ada di dalam kita. Lalu pertanyaannya, kasih itu apa? Ya, ingat, kasih itu adalah melakukan kehendak Bapa. Kasih adalah kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kasih itu adalah melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan. Dikatakan walaupun saudara punya karunia untuk bernubuat, saudara punya karunia untuk mengusir setan dan melakukan mujizat, tapi kalau saudara tidak punya kasih, itu sia-sia, nggak ada faedahnya. Catat baik-baik, prestasi rohani tidak menyelamatkan. Ya, sekali lagi, usir setan, ya, prestasi rohani usir setan, melakukan mujizat, melakukan mujizat, mengusir setan. Prestasi rohani tidak menyelamatkan. Amin. Yang menyelamatkan itu kasih. Amin. Karunia roh, yaitu melakukan mujizat, bernubuat dan juga melakukan mujizat, mengusir setan. Karunia roh itu tidak menyelamatkan. Amin. Karunia roh itu adalah sarana Tuhan atau alatnya Tuhan, medianya Tuhan untuk, ya, bagi kita untuk kita masuk di dalam pelayanan, masuk dalam penginjilan. Amin. Karunia roh itu adalah sarananya Tuhan, alatnya Tuhan untuk melengkapi kita, untuk kita masuk di dalam pelayanan, untuk masuk dalam penginjilan. Ya, dengar baik. Ya, karunia roh bukan saja tidak menyelamatkan, tapi sering kali menjatuhkan. Kenapa? Ketika orang memiliki kasih karunia roh, mereka jadi sombong. Ada seorang yang dikasih karunia roh, hikmat ya luar biasa. Dia bisa berkata-kata dengan hikmat luar biasa, bahkan dia bisa menulis lagu itu dengan luar biasa, sehingga lagu-lagunya terkenal. Bukan hanya menjadi berkat, bukan hanya di Indonesia, tapi sampai di mancanegara. Tapi apa yang terjadi? Ya, akhirnya dia tinggalkan istri dan anak-anaknya tanpa alasan. Dia tinggalkan istri dan anaknya tanpa alasan. Dia menikah dengan istrinya orang lain yang adalah artis, ya, dia tanpa alasan. Lalu dia berkata, jangan tanya kenapa kami menikah. Ya, kenapa? Sebab ini adalah pertunangan dalam roh. Kok enak saja? Pertunangan dalam selimut bilang pertunangan dalam roh. Ya, ingat. Ya, karunia roh itu bukan saja tidak menyelamatkan, tapi sering kali menjatuhkan. Amin. Ya, tapi dengan baik. Justru yang sering menjatuhkan, yang bisa menjatuhkan dan sering tidak menyelamatkan ini, justru yang banyak dikejar orang, banyak dikejar hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Sebab bisa dibuat bisnis. Ya, justru yang bisa menyelamatkan itu tidak dicari orang, mungkin sulit. Ya, justru yang bisa menyelamatkan itu tidak dicari orang. Apa yang bisa menyelamatkan? Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9. Itu yang menyelamatkan, tapi tidak dicari orang. Ya, itu yang menyelamatkan. Buah roh itu yang menyelamatkan. Dan buah roh yang pertama kali ditulis adalah kasih. Kalau kita punya kasih, pasti ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, pasti. Kalau itu awalnya kasih. Makanya kita diselamatkan hanya oleh kasih. Ya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya pada dia tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita tidak bahas itu, ya. Itu semua adalah kasih kepada Tuhan. Nah, kita mau lihat sekarang kasih kepada sesama. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu.
Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, dengar baik, dikatakan ya, ada banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar, tapi janda miskin ini dia hanya memberi 2 peser saja. Tapi yang luar biasa, Yesus katakan bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang kaya. Kenapa? Sebab janda miskin ini dia memberi dari kekurangannya, dari seluruh nafkahnya. Sedangkan orang kaya nih, dia memberi dari kelimpahannya, dari turahannya, dari tumpahannya. Bapak Ibu, saya mau tanya, uang peser yang paling kecil yang masih berlaku di negara kita itu uang berapa? Hah? 100 ya, ini seperti ini ya, ini. Ya. Nah. Saya mau tanya, tegakah Bapak Ibu itu memberikan uang peser seperti ini kepada pengemis yang ada di perempatan jalan yang adalah sesama saudara? Ya. Atau beranikah saudara memberikan uang peser seperti ini kepada pengamen yang ada di perempatan jalan? Berani? Oh, di beret itu saudara punya mobil. Pasti saudara tidak tega, tidak berani. Cuma anehnya, ada banyak orang Kristen memberi uang peser seperti ini kepada Tuhan sebagai persembahan. Ya. Anehnya, ada banyak orang Kristen ya memberi uang peser seperti ini kepada Tuhan sebagai persembahan. Ada seorang gembala, dia sangat bingung. Kenapa? Sebab itu jemaatnya itu bukan orang miskin, tapi orang yang cukup. Bertahun-tahun kasih uang peser, persembahan kasih uang peser. Lalu sudah berkali-kali dikasih firman Tuhan, tetap masuk kiri keluar kiri. Kalau masuk kiri masih keluar kanan masih lewat, tapi ini masuk kiri keluar kiri mendal. Ya, sampai satu akhirnya dia bilang, bagaimana Tuhan caranya? Akhirnya Tuhan kasih cara. Dia apa yang dia lakukan? Dia buat itu ya, itu kotak persembahan yang asalnya dari kayu, dia buat dari kaleng, dari black. Begitu jemaatnya masukkan uang peser, bunyi kelontang, malu. Karena malu akhirnya beli uang kertas. Kasih persembahan sama Tuhan karena malu. Ya, Bapak Ibu dengar baik, catat baik. Persembahan itu kata dasarnya dari kata sembah. Kata asal dari persembahan adalah sembah. Berarti persembahan adalah sembah sujud kita kepada Tuhan. Berarti persembahan itu adalah tanda kasih kita kepada Tuhan. Ya, masa sembah sujud kita kepada Tuhan dengan uang peser seperti ini? Masa tanda kasih kita kepada Tuhan dengan uang peser seperti ini? Itu sebabnya banyak orang ya merubah kata persembahan, dijadikan namanya dirubah jadi kolekte supaya tidak terlalu sakral. Bapak Ibu, tadi dikatakan ya bahwa orang kaya ini membeli lebih banyak daripada orang miskin. Oh, maaf ya, dia dikatakan bahwa orang janda miskin ini lebih banyak daripada orang kaya. Kenapa? Sebab janda miskin ini memberikan dia dari kekurangannya, dari seluruh nafkahnya. Yang saya katakan itu dari pokoknya. Sedangkan orang kaya nih, dia memberi dari kelimpahannya. Ya, kelimpahannya itu dari turahannya, dari tumpahannya. Ya, dari Tuhan tumpahannya. Nah, saya katakan itu bukan pokok, itu sisa. Saya mau beri contoh. Ya, mau beri contoh tentang kelimpahan. Satu saat ya, saya beri contoh, Bapak Ibu kedatangan 6 orang tamu ya. 6 orang tamu lalu Bapak Ibu ingin menyuguhkan, menghidangkan minuman. Contoh minuman es teh sajalah. Ya. Lalu Bapak Ibu ambil 6 gelas kosong, lalu yang 6 gelas kosong itu Bapak Ibu isi ya, saudara isi dengan es teh. Sampai tumpah, sampai keluar, sampai meluber, tumpah keluar. Nah, luberan ini, tumpahan ini yang disebut dengan kelimpahan ya. Turahan ini, tumpahan ini yang disebut dengan kelimpahan ya. Jadi kelimpahan itu bukan yang naik tapi yang turun dari gelas. Amin ya. Jadi kelimpahan itu adalah luberan ya, dari yang turun dari gelas, bukan yang naik tapi turun dari gelas. Jadi artinya kelimpahan itu bukan pokok. Kalau es teh atau air yang ada di dalam gelas itu pokoknya. Tapi itu bukan pokok karena dia keluar. Ini berarti adalah sisa. Berarti bukan pokok, ya. Itu sebabnya kelimpahan itu bukan pokok tapi sisa. Nah, andai kata tadi, ya Bapak Ibu dengar baik. Andai kata Bapak Ibu tadi 6 gelas tadi itu, 6 gelas itu Bapak Ibu taruh di atas baki ya. Lalu begitu Bapak taruh di atas baki, Bapak isi sampai tumpah keluar, berarti luberan tadi, tumpahan tadi itu jatuhnya di mana? Di atas baki. Ya, pasti jatuhnya karena di atas baki. Lalu
Bapak Ibu ambil 1 gelas kosong, tumpahan tadi yang di atas baki itu, es teh yang ada di atas baki tadi, tumpahannya di luberannya tadi, Bapak Ibu isi di, saudara isi di gelas kosong tadi. Pertanyaannya, maukah Bapak Ibu saudara mau minum es teh yang tadi hasil kelimpahan tadi itu? Maukah Bapak Ibu saudara itu mau minum es teh yang ada hasil tumpahan, hasil luberan tadi? Mau? Tidak. Enggak mau. Sama. Pantaskah kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang adalah hasil kelimpahan? Pantaskah kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang adalah hasil daripada curahan, tumpahan? Pantaskah kita memberi persembahan kepada Tuhan yang bukan pokok, yang adalah sisa? Pantaskah kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang adalah sisa belonjo, ya, uang kembalian dari belanja? Ya, pantaskah kita memberi persembahan kepada Tuhan yang sisa naik angkot, uang kembali naik angkot, naik bis? Ya, yang lebih soe, orang Manado bilang lebih soe, ya, yang lebih nemen lagi, itu uang kembalian yang dari belanja tadi, yang naik angkot tadi, masih ditukar di warung. Ya, masih ditukar di warung lagi. Itu diberikan daripada Tuhan untuk persembahan. Nggak pantas. Itu sebabnya banyak orang merubah kata persembahan jadi kolekta. Dengar baik. Ada yang mau tanya, Pak, apa bedanya perpuluhan dengan persembahan dengan perpuluhan? Ya, apa bedanya persembahan dengan perpuluhan? Kalau persembahan, dengar baik. Kalau persembahan itu ada dasarnya adalah kasih kita kepada Tuhan. Sedangkan perpuluhan itu dasarnya adalah jujur kepada Tuhan. 1/10, lu bukan 1/20, bukan 1/30. Catat baik-baik. Karena persembahan itu adalah dasarnya adalah kasih kita kepada Tuhan. Maka itu sebenarnya dalam kita memberikan persembahan, kita harus persiapkan lebih dulu. Amin. Amin. Karena dengar baik. Karena persembahan itu dasarnya adalah kasih kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam kita memberikan persembahan. Ya, dalam kita memberikan kita harus kita persiapkan dulu sebelumnya. Teman saya yang sangat diberkati Tuhan, dia kalau memberikan persembahan, dia berusaha untuk memberikan uang yang baru. Ya, dia berusaha untuk memberikan uang baru untuk berikan persembahan. Itu sebabnya tiap bulan dia pergi ke bank untuk menukar uang baru, ya, untuk persiapan persembahan. Catat baik-baik, dengar baik-baik. Jangan saudara pernah memberikan persembahan uang kepada Tuhan yang gambarnya hampir hilang. Ya, jangan saudara pernah memberikan persembahan uang kepada Tuhan yang gambarnya hampir hilang. Ya, jangan saudara memberikan persembahan kepada Tuhan yang gambarnya sudah lutur bau lagi. Lalu dikumal-kumal lagi, digini-gini dikumal-kumal, masukkan persembahan lagi. Begitu petugas persembahan angkat, sudah bau, kumal-kumal, diangkat, robek lagi. Itu diberikan pada Tuhan sebagai persembahan. Nggak pantas. Amin. 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 Ya, memang dengar baik. Yang lutur dengan yang tidak lutur, memang nilai uangnya tidak beda. Ya, yang hampir hilang gambarnya dan yang masih jelas gambarnya, memang nilai uangnya tidak beda. Ya, yang bau dengan yang tidak bau, memang nilai uangnya tidak beda, tapi nilai hatinya beda. Dan Tuhan melihat persembahan kita, Tuhan melihat persembahan saudara dan saya, bukan melihat nilai uangnya, tapi lihat nilai hati saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya berikan yang terbaik kepada Tuhan, dan Tuhan akan berikan yang terbaik kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Ketika Daud, dia sampai di tempat pengirikannya Arauna. Lalu Arauna berkata, ada pergerakan apakah Tuhan Rajaku Daud datang ke tempat pengirikanku ini? Lalu Daud berkata, aku akan membeli tempat pengirikanmu ini, sebab aku akan mendirikan mezbah bagi Allahku. Apa jawab si Arauna? Ambil saja, ya, ambil saja, tidak usah dibayar. Nanti kau terus dirikan tempat mezbah bagi Allahmu. Apa jawab si Daud? Daud berkata, aku tidak pernah memberi persembahan kepada Allahku tanpa membayar apa-apa. 2 Samuel 24 ayat 24. 2 Samuel 24 ayat 24. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Daud berkata, aku tidak pernah memberikan persembahan kepada Allahku tanpa membayar apa-apa. Artinya Daud tidak pernah memberikan persembahan kepada Allah itu dengan adalah miliknya orang lain. Ya, Daud tidak mau memberikan persembahan kepada Tuhan yang adalah bukan miliknya sendiri, tapi itu milik orang lain. Kenapa? Sebab ada banyak orang saat ini memberikan persembahan itu, nunut. Ya, beri persembahan numpang, pinjem. Ya, satu saat 2 anak muda masuk di
di gereja, masuk gereja, lalu waktu persembahan dijalankan, lalu yang anak muda satu bisik sama temannya, ada 2.000 rupiah ya, ada 2.000 rupiah. Oh enggak ada, 2.000 rupiah aja masa enggak ada, enggak ada. Loh kan sudah semakin dekat itu persembahannya, 2.000 rupiah, enggak ada, cuma ada 1.000. Enggak apa-apa sudah 1.000, buat apa? Persembahan, kolektor. Sudah numpang, nonot, pinjam lagi, 1.000. Itu kasih sama Tuhan. Pantas enggak? Enggak pantas. Saya tak beritahu pada Bapak Ibu dengar baik. Ibadah apa saja harus ada persembahan. Amin. Ya, dalam ibadah apa saja harus ada persembahan. Karena Tuhan berkata, jangan kau menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Keluaran 23 ayat 15. Keluaran 23 ayat 15. Keluaran 23 ayat 15. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Jangan menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Artinya ibadah apa saja harus ada persembahan. Ya, kita punya ibadah online ini sudah setahun lebih ya, dan kita tidak pernah kasih persembahan, ya, belum pernah kasih persembahan. Itu sebabnya, ya kami akan buka, karena ada yang tanya, Pak, bagaimana caranya itu bikin persembahan? Ya nanti ini kita akan umumkan ke rekening yang Bapak yang tergerak saja, yang mau tergerak mau menopang pelayanan kita di tempat ini, ya bisa nanti kita di akhir tayangan ini ada pengumuman. Kemana kita harus kirim persembahan itu. Amin. Ya, diberkati Bapak Ibu sekalian. Mari juga dalam kita memberi ya, saya mau beritahu, memberi persembahan, tentang beri persembahan. Kita lihat di dalam Markus 12 tentang beri persembahan. Kita lihat di dalam Markus 12 ayat Markus 14 ayat 3 sampai 9. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat. Dikatakan ada seorang wanita, dia memberikan persembahan minyak wangi kepada Yesus dengan luar biasa. Ya, seorang perempuan memberikan persembahan minyak wangi kepada Tuhan itu dengan luar biasa. Dikatakan harga minyak wangi itu berapa? 300 dinar lebih. Nah, upah sehari pada waktu itu adalah, pekerja sehari adalah 1 hari 1 dinar. Nah, kalau kita kurs dengan uang sekarang, berapa harga minyak wangi itu? Kalau kita kurs dengan uang sekarang. Nah, kalau kita lihat uang pekerja sehari sekarang ini berapa ya? Kalau pekerja sehari sekarang di sini, di Indonesia ini. Yang paling murah sajalah, yang enggak usah yang tinggi-tinggi, yang biasa-biasa. Berapa kira-kira? 100.000. Iya, 100.000 1 hari ya. Ya sudah 50.000 lah, separuh yang paling rendah aja 50.000 lah. Kalau ya harga yang paling sudah paling minim 50.000, ya itu mungkin separuh hari, bukan satu hari, separuh hari. 50.000 saja kita ambil patokan 50.000. Kalau 50.000, berapa harga minyak wangi itu? 50.000 dikasih 300 hari berapa itu? 15 juta karena ada lebihnya, ya lebihnya. Jadi ya, anggap aja kita anggap 20 juta, all setio, ya no cap tio. Ya kita ambil aja no cap tio, all setio, 20 juta. Ya, nah dengar baik. Ya, ibu-ibu tuh paling suka ya berhubungan dengan minyak wangi ya. Minyak wangi pasti kaum wanita. Cuma sekarang ibu-ibu berubah ya.
bawaannya sudah bukan minyak wangi ya, yang dibawanya disinfektan sekarang ya, yang sanitizer itu yang dibawa ya. Ya sekarang, nah, ya bicara tentang minyak wangi, pasti minyak wangi adalah berhubungan dengan ibu-ibu ya, seorang wanita. Nah, harga minyak wangi yang kira ibu-ibu tahu berapa harganya? Saya pernah melihat di supermarket, minyak wangi itu harganya 975.000. Wih, mahal. Teman saya baru istrinya waktu sebelum pandemi, dia beli minyak wangi yang harganya 3 juta. Merek Angel. Kok mahal? Dia bilang, oh Pak ini belum mahal Pak. Di Sogo, Jakarta ada yang sampai 10 juta Pak. Hah? Ada minyak wangi? Belum ada Pak, lebih ada lagi. Nah, misalkan contoh saja, contoh. Ya, saudara baru beli minyak wangi yang harganya 20 juta, Olsetio, Nocaptio, baru beli 20 juta, minyak wangi. Ya, contoh saja, misal saja, saudara baru beli minyak wangi yang harganya 20 juta. Lalu bagaimana cara pakainya? Ya, minyak wangi yang Olsetio ini. Bagaimana cara pakainya yang 20 juta, minyak wangi 20 juta nih? Pasti cara minyak wanginya, cara pakainya kan, loh ini Olsetio ini, 20 juta, pasti pakainya, nggak ada orang pakai minyak wangi 20 juta Olsetio serut, nggak ada ya, nggak ada. Nah, yang luar biasa, catat baik-baik, wanita ini, perempuan ini ya, minyak wangi yang Olsetio Nocaptio ini yang 20 juta itu lehernya botol itu dipecahkan sama dia, dipatahkan sama dia. Lalu minyak wangi yang Olsetio Nocaptio ini yang 20 juta dicurahkan di kepalanya Yesus, bukan serut-serut, bukan, tapi serut. Catat baik-baik, tidak ada orang pakai minyak wangi ya yang harganya 20 juta itu serut, tidak ada. Kalau ada, amin. Suami-suami saja kalau minta minyak wangi sama istri, paling-paling cuma serut. Tambah kalau suami minta tambah, ya tidak mungkin ditambah serut, tidak mungkin. Paling-paling pakai kata-kata puisi lagi, kata-kata puisi, so tua macam-macam, wes tuwek. Ya macam-macam ya. Pertanyaannya, bagaimana persembahan saudara kepada Tuhan? Ya, bagaimana persembahan saudara kepada Tuhan? Serut-serut atau serut atau serut? Firman Tuhan berkata, kalau barang siapa menabur banyak, maka akan menuai banyak. Barang siapa menabur sedikit, akan menuai sedikit. 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Barang siapa ada orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang menabur banyak akan menuai banyak. Kalau tidak menabur, tidak menuai. Tidak dapat. Makanya hati-hati kalau berdoa ya. Tuhan, berkati yang sudah memberikan persembahan dan berkati juga yang belum memberi persembahan. Kok enak? Ya, menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Tidak menabur, angin. Kalau saudara tanam tanaman 1 kapling, ya dapat menuainya 1 kapling. Kalau 5 kapling, nanamnya ya 5 kapling. Kalau tidak nanam, apa yang mau dituai? Angin. Amin. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Tidak menabur, tidak menuai. Amin. Amin. Saya mau tanya, Bapak Ibu dengar baik. Persembahan yang kita berikan kepada yatim piatu, janda-janda, kaum jompo, gelandangan, pengemis, itu berarti kita berikan kepada Tuhan atau pada sesama? Ya. Persembahan atau pemberian yang kita berikan kepada yatim piatu, janda-janda, kaum jompo atau orang fakir miskin, itu berarti kita berikan kepada apa? Sesama atau pada Tuhan? Matius 25 ayat 31 ayat 40 sampai 40. Baca temanya ya, temanya dibaca. Matius 25 ayat 31 ayat 40. Kita masuk dalam pokok ya. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus,
kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu pun akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dengar baik Bapak Ibu, catat baik-baik. Ketika Yesus ada di awan-awan bersama malaikat-malaikatnya, dia akan memisahkan orang benar dan tidak benar. Dia akan memisahkan domba dan kambing. Sebelah kanan orang benar itu domba, yang sebelah kiri orang benar kambing. Ya, dan dia akan berkata kepada domba ya orang-orang benar, hai hamba-hambaku yang dikasih oleh Bapakku, ya, masuklah dalam kerajaannya, kerajaan yang telah disediakan oleh Bapakku. Kenapa? Sebab ketika aku lapar, engkau berikan aku makan. Ketika aku haus, engkau berikan aku minum. Ketika aku telanjang, engkau berikan aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau mengunjungi aku. Ke dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Ya, lalu mereka berkata, Tuhan, kapan Tuhan itu telanjang kami berikan pakaian? Kapan Tuhan lapar kami berikan makan? Kapan Tuhan haus kami berikan minum? Ya, kapan Tuhan sakit dalam penjara kami mengunjungi Tuhan? Yesus berkata, ya, apa saja yang kamu katakan lakukan bagi orang yang paling hina di dunia ini, engkau sudah melakukannya bagi aku. Jadi persembahan atau pemberian yang kita berikan kepada orang miskin, janda-janda, yatim piatu, itu berarti kita berikan kepada Tuhan. Amin. Amin. Catat baik-baik. Di penghakiman terakhir, judulnya tadi penghakiman terakhir ya. Di penghakiman terakhir, di pengadilan terakhir, Allah mempersoalkan perbuatan baik dan perbuatan kasih. Catat baik-baik, bukan iman lagi ya. Di penghakiman terakhir, di pengadilan terakhir, Tuhan mempersoalkan perbuatan baik dan perbuatan kasih, bukan iman lagi. Wahyu 14 ayat 13. Catat baik-baik. Berbahagialah orang-orang yang mati. Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka. Karena mereka perbuatan. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi berbahagia orang yang mati ya. Karena yang berbahagia itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan baik dan perbuatan kasih itu tadi. Amin. Ya, amin. Ya, ketika dengar baik ya. Itu bukan bicara iman lagi ya. Ketika seorang ahli Taurat berjumpa dengan Yesus, dia berkata begini, Guru, bagaimana caranya supaya aku bisa masuk surga? Bicara masuk surga nih ya. Bagaimana aku bisa masuk surga? Bagaimana aku bisa hidup kekal? Apa jawab Yesus? Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Catat baik-baik ini. Perhatikan baik-baik ya. Pengajaran ini ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 28, orang Samaria yang murah hati. Ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Catat baik-baik Bapak Ibu ya. Ketika seorang ahli Taurat datang kepada Yesus berkata dan bertanya, Guru, bagaimana caranya? Ya, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa hidup kekal, bisa masuk surga? Yesus menjawab apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ingat, ini bicara masuk surga. Allah mempersoalkan perbuatan baik dan perbuatan kasih pada sesama, kepada Allah. Amin. Ya. Loh Pak, ada yang tanya, Pak, apakah kita kalau masuk surga tidak cukup kita percaya saja, tidak beriman saja? Catat baik-baik, Yohanes 10 ayat 9, Yesus berkata, aku adalah pintu.
Ketika kita percaya Yesus, kita beriman kepada Yesus, maka kita sudah masuk dalam pintu itu. Tapi tidak cukup berhenti sampai di pintu itu saja. Kita harus melangkah berjalan bersama Yesus, mengikuti Yesus, berbuat baik dan berbuat kasih. Iman memang iman, tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, seperti tubuh yang tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman ditulis tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Tanpa perbuatan 2 kali sampai Tuhan bilang tanpa perbuatan adalah mati, iman tanpa perbuatan. Amin. Amin. Ya, di akhir zaman dia dengar baik, di pengadilan terakhir, di pengakuan terakhir, Tuhan mempersoalkan perbuatan baik, perbuatan kasih. Filipi 2:12 berkata, keselamatan Tuhan berikan gratis kepada kita, tapi kita harus kerjakan dalam takut dan gentar. Kerjakan dalam melakukan perbuatan kasih dan perbuatan baik. Yang amin. Ingat, untuk masuk surga, ya, masuk surga, Tuhan mempersoalkan perbuatan baik dan perbuatan kasih. Ya, dikatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sama manusia. Pertanyaannya, sesama manusia itu yang seperti apa, Pak? Kita harus milih, Pak. Sesama manusia itu seperti apa? Nah, kita lihat di tadi ayatnya tadi ya, Lukas 10 ayat tadi kita baca ayat 25 sampai 28, lanjutkan 29 sampai 37. Orang Samaria tadi. Lukas 10 ayat 29 sampai 37, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, dengar baik, dikatakan ada seseorang yang dirampok, tapi apa terjadi? Imam waktu lihat cuma lewat saja. Orang Lewi juga lihat cuma menghindari saja. Tapi yang luar biasa, orang Samaria justru yang menolong, yang membantu. Di akhir zaman ini ada banyak pendeta-pendeta hamba Tuhan, ya, ketika diperhadapkan dengan seseorang yang harus segera ditolong, apalagi orang itu orang miskin, mereka berkata apa? "Oh no way, it's not my business. Itu bukan kepentingan saya, itu bukan dari kelompok kami, itu bukan dari gereja kami, bukan jemaat kami." Sehingga apa terjadi? Ya, umatnya jemaatnya juga ikut-ikutan. "Oh, it's not my business. Ini bukan kepentingan saya. No way. Ya, ini bukan dari gereja kami, bukan dari kelompok kami, bukan dari jemaat kami." Saudara dengan baik, tapi orang Samaria yang tidak diperhitungkan itu, dia tidak melihat orang, dia tidak membeda-bedakan orang, dia justru yang menolong. Akan terjadi dan sudah terjadi. Ada banyak pendeta hamba Tuhan orang Kristen tidak mau membantu, tidak mau menolong. Ya, kenapa? Hanya karena melihat orang, melihat kelompok, hanya melihat jemaat, hanya saja melihat gerejanya saja. Tapi yang luar biasa, dengar baik, ya, Dul Majid, dengar baik, yang non Kristen yang baru saja terima Yesus, Dul Majid ini, justru dia tidak melihat orang, tidak membedakan orang, justru dia mau menolong. Akan terjadi di penghakiman terakhir, di pengadilan terakhir ada banyak hamba Tuhan, ada banyak orang Kristen, jemaat Tuhan berkata, "Kenapa Tuhan? Kami kok masuk neraka Tuhan, kenapa? Sedangkan Dul Majid itu, kok barusan terima Yesus, kok baru orang percaya, kok dia masuk surga Tuhan?" Ingat, Matius 19 ayat 30 berkata, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi terdahulu. Amin. Matius 19 ayat 30. Matius 19 ayat 30,
Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Ini yang terjadi dengan Abdul Majid. Ya, dia menjadi terdahulu, dia menjadi yang terakhir menjadi terdahulu. Bapak Ibu catat baik-baik. Dari ketiga kelompok ini, imam, orang Lewi, dan orang Samaria, siapa yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok ini? Ya, dari catat baik-baik. Ya, dari tiga kelompok ini, imam, orang Lewi, dan orang Samaria, siapa yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok ini? Sama? Orang yang Oh, menunjukkan. kita lihat dulu ayatnya, ayat 36 dan 37. Ya tadi, Lukas 10. Lukas 10 ayat 36 dan 37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Dengar baik, dari ketiga kelompok ini, orang Lewi, orang Samaria, dan orang dari imam, orang Lewi dan orang Samaria, siapa yang menjadi sesama bagi orang yang dirampok ini? Tidak ditulis orang Samaria, tapi yang ditulis adalah orang yang memiliki belas kasihan. Artinya masih ada kesempatan bagi saudara dan saya. Kalau saudara mau melakukan perbuatan kasih, melakukan perbuatan baik, maka kerajaan sorga tersedia bagi saudara dan saya. Amin. 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 Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Tim musik. Bapak Ibu, satu saat seorang profesor, ya, seorang profesor ini diundang untuk berbicara di sebuah basis militer. Ya, lalu seorang prajurit yang bernama Ralph ditugaskan untuk menjemput profesor ini di bandara. Nah, dan pengalaman yang luar biasa bersama prajurit Ralph ini dalam perjalanan dari bandara ke basis militer itu tidak bisa dilupakan oleh sang profesor. Pengalaman apa? Ya, setelah mereka mengambil bagasi atau koper dari sang profesor ini, dan ketika mereka berjalan keluar, Ralph ini seringkali menghilang dari sisinya sang profesor. Dan setiap kali Ralph ini menghilang dari sisi sang profesor, Ralph ini selalu melakukan perbuatan baik dan perbuatan kasih. Ralph menolong seorang ibu tua yang kopernya terjatuh dan terbuka. Dia masukkan barang-barang dari ibu tua itu di dalam kopernya, lalu dia pikul ke kopernya, dia gandeng itu ibu tua, dia bawa ke tempat taksi. Ralph juga menolong dua anak kecil yang ingin melihat Sinterklas. Karena waktu itu mau Natal, di bandara itu ada Sinterklas. Lalu banyak orang merhubungi sehingga anak kecil itu dua anak kecil tidak bisa melihat. Karena Ralph ini dia pakai baju tentara, dia pikul, dia gendong tuh dua anak kecil itu, dia masuk ya, menerobos orang-orang banyak itu, dia taruh kedua anak kecil itu di depan. Ralph juga menolong seorang bapak yang tersesat, bapak tua yang tersesat. Dia pikul, dia angkat dia tuh bawaan barang bapak tua itu, lalu dia gandeng bapak tua itu, lalu dia bawa ke tempatnya taksi. Dan setiap kali Ralph ini kembali ke sisi sang profesor, senyuman lebar menghias dari wajah Ralph. Karena tidak tahan, ya, lalu si profesor ini tanya kepada Ralph, dari mana kamu melakukan hal-hal seperti itu? Dari mana kamu belajar untuk melakukan hal-hal seperti itu? Belajar apa, Pak? Ya, Prof, belajar apa, Prof? Dari mana kamu belajar untuk hidup seperti itu? Lalu Ralph mulai menceritakan, yaitu sejak waktu dia di perang Vietnam. Lalu Ralph mulai menceritakan bagaimana kisah perjalanan tugasnya ketika di perang di Vietnam. Ya, Ralph mulai menceritakan bagaimana teman-temannya itu, dia dan teman-temannya ditugaskan untuk membersihkan ladang-ladang ranjau. Ya, ladang-ladang ranjau. Dengan air mata, dengan sangat sedih, dengan air mata yang menangis dengan menggeru-geru, dengan penuh air mata. Ralph mulai menceritakan bagaimana teman-temannya satu persatu tewas di depannya dengan badan yang terpotong-potong, tubuh terpotong-potong karena kena ledakan ranjau. Karena mereka disuruh membersihkan ladang ranjau. Ya, Ralph mulai menangis ya, dengan terseduh-seduh, menggeru-geru. Dia menceritakan bagaimana teman-temannya itu satu persatu mati di depannya dengan tubuh yang terpotong-potong karena terkenakan ledakan ranjau. Lalu Ralph berkata, itu sebabnya saya mulai belajar di setiap pijakan kaki saya. Itu sebabnya saya mulai belajar di setiap langkah kaki saya. Karena saya tidak pernah tahu apakah pijakan kaki saya yang berikutnya merupakan pijakan kaki yang saya yang terakhir. Karena saya tidak pernah tahu, ya, apakah langkah kaki saya yang berikutnya adalah merupakan langkah kaki saya yang terakhir. Itu sebabnya saya belajar untuk hidup di setiap pijakan kaki saya. Saya belajar untuk hidup di setiap langkah kaki saya. Ya, saya juga belajar untuk melakukan hal-hal yang terbaik, yang saya lakukan.
ketika saya mengangkat kaki saya dan kemudian memijakkan kaki saya. Ya, setiap ayunan langkah kaki saya itu menjadi satu dunia yang baru bagi saya. Kenapa? Sebab ketika dia melangkah, ya, ini ladang ranjau, dia melangkah begini, duk, waduh, puji Tuhan, tidak meledak, tidak mati. Dia langkah lagi, duk, aduh, puji Tuhan, tidak mati. Ya, ini satu dunia yang baru bagi dia, karunia Tuhan. Mungkin sejak itu saya belajar untuk hidup seperti itu. Catat baik-baik Bapak Ibu, dengar baik. Karena saudara tidak pernah tahu apakah ya bahwa pijakan saudara berikutnya merupakan pijakan saudara yang terakhir. Ya, karena saudara tidak pernah tahu langkah saudara berikutnya merupakan langkah saudara yang terakhir. Itu sebabnya jadikan pijakan kaki saudara itu menjadi taburan kasih bagi sesama. Karena saudara tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti, ya, apakah langkah kaki saudara yang berikutnya merupakan langkah yang terakhir bagi saudara. Itu sebabnya jadikan setiap langkah kaki saudara menjadi taburan kebaikan bagi orang lain. Amin. Amin. Dengar baik. Ya, jangan tahan kebaikan hati saudara yang seharusnya saudara berikan kepada sesama. Ulurkan tangan saudara, ya, ulurkan tangan saudara yang bagi yang membutuhkan dengan penuh kasih sayang. Jadikan setiap langkah saudara, ya, pijakan kaki saudara dan langkah saudara itu menjadikan berarti bagi saudara. Amin. Ingat, kesempatan hanya sekali saja. Kesempatan hanya satu kali saja, tidak ada kesempatan yang kedua bagi saudara. Ya, kapan kita mau berbuat baik? Kapan kita mau berbuat kasih pada sesama? Kapan kita mau berbuat baik pada orang lain? Kalau bukan saat ini. Dan untuk masuk surga, Allah mempersoalkan hal itu. Untuk masuk surga, Tuhan mempersoalkan perbuatan baik dan perbuatan kasih. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar tentang love of the saints, kasih yang menyelamatkan. Ternyata Tuhan, untuk masuk surga, untuk masuk kerajaan surga, hidup kekal, Allah mempersoalkan perbuatan baik dan perbuatan kasih. Memang awalnya beriman, tapi iman tanpa perbuatan, tanpa perbuatan itu adalah kosong, mati. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini firman-Mu sudah membukakan bagi kami bahwa di akhir, untuk penghakiman terakhir, di pengadilan terakhir, Tuhan mempersoalkan perbuatan baik, perbuatan kasih. Tuhan, meteraikan Roh Kudus firman bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan itu hanya karena kasih. Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Kami tidak pernah tahu Tuhan, apa langkah kaki kami berikutnya merupakan langkah kaki yang terakhir. Kami tidak pernah mengerti Tuhan, apakah pijakan kami berikutnya merupakan pijakan kami yang terakhir. Itu sebenarnya Roh Kudus mampukan kami Tuhan untuk melakukan, membuat pijakan, setiap pijakan kami, langkah kami itu berarti Tuhan. Yaitu boleh kami melakukan perbuatan baik bagi sesama, melakukan perbuatan kasih bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman bagi kami. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kerajaan surga menjadi milik kami Tuhan. Terpuji Tuhan kami. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada. Dalam segala pergumulannya Tuhan yang tolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan, mungkin saat ini mereka membutuhkan plasma darah. Mereka membutuhkan oksigen Tuhan. Membutuhkan jamahan Tuhan. Jamah mereka Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan, kesehatan tambahkan menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, kami percaya di balik pandemi ini ada rencana Tuhan yang indah. Supaya semua orang, semua bangsa, suku bangsa mencari Yesus, mencari Tuhan, mencari sumber kasih itu Tuhan, seperti itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan yang tolong Tuhan. Tolong kata negara kami Indonesia ini Tuhan. Ampuni rakyat bangsa Indonesia. Ampuni kami semua umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Yang dulu mungkin hanya separuh-separuh, setengah-setengah dalam beribadah melayani Tuhan. Tapi melalui pandemi ini, Tuhan mau kami lebih serius, lebih sungguh-sungguh dalam beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mampukan Tuhan.
Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang lemah imannya bangkitkan iman mereka. Yang susah Tuhan hiburkan. Terpuji Tuhan sekali selamanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yang sudah terima berkat firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa firman Tuhan menguatkan iman kita. Amin. Dalam keadaan apapun firman itu menyembuhkan jiwa kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Saya percaya jemaat Tuhan diberkati. Ada satu pengumuman dari kami. Yang pertama, salam sejahtera bagi kita semuanya, bagi Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, yang tergerak hatinya ya untuk memberi atau mendukung pelayanan kami di PDL Roy di tempat ini, ya, sehingga bisa menopang pelayanan di tempat ini di PDL Roy. Ya, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan ya melalui transfer bank di nomor yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena kita harus membayar sewa di tempat ini, mari kita topang pekerjaan Tuhan melalui PDL Roy. Ya, transfer banknya di nomor ya rekening BCA 3890429784. Sekali lagi 3890429784 atas nama Jessica Tandriono ya, Jessica Tandriono ya. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu nanti akan bisa melihat ya di tayangan yang akan kita sampaikan di akhir dari ibadah kita ini nanti. Atas perhatian dan persembahan Bapak Ibu saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, kami pengurus dari PDL Roy dan jemaat semua menyampaikan banyak terima kasih kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati Bapak Ibu semua dalam lumbung-lumbung kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Mari terus memuji Tuhan Yesus. Come on. Mari saja kita bernyanyi sekali lagi di hadapan Tuhan. Pacarku berdiam dekat di hatimu, di
Ibu, ada satu berita duka, yaitu istri dari sahabat kita, pemain saksofon, Bapak Sulis. Istrinya baru dipanggil Tuhan kemarin. Kita berdoa untuk Bapak Sulis dan keluarga supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, Engkaulah sumber hidup bagi kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami, sumber penghiburan bagi kami. Kami bersyukur, kami bangga beruntung memiliki Yesus Tuhan. Tuhan, perkara ajaib Tuhan sudah lakukan bagi keluarga Pak Sulis, di mana kemarin Ibu Sulis sudah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, biar Tuhan memberkati Pak Sulis bersama anak-anak, berikan ia kekuatan, penghiburan. Amin. Tuhan, Roh Kudus yang berikan dia penghiburan, kekuatan. Dia tetap kuat, teguh di dalam Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan, setia untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebutuhannya dicukupi oleh Tuhan. Apa yang dia rindukan Tuhan sediakan terbaik. Anak-anaknya masa depannya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pakai dia lebih heran lagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati juga setiap umat-Mu jemaat-Mu. Kota Surabaya ini Tuhan yang juga berkati. Pemerintahan kayu Pak Joko Widodo diberkati. Tuhan pakai Pak Joko Widodo sebagai presiden. Dia dapat mengambil keputusan dengan tepat untuk kepentingan rakyat bangsa ini Tuhan. Berikan dia hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Dan juga Tuhan, biar wibawa sebagai seorang presiden tambahkan bagi dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dijauhkan dia dari musuh maupun dari musuh dari dalam. Terima kasih Tuhan, perlindungan atas Pak Jokowi dan keluarga dan juga pemerintahnya. Kerinduan kami, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, Bapak Joko Widodo boleh menjadi presiden lagi untuk berikutnya Tuhan. Itu kerinduan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat dimanapun berada, yang sudah menopang pelayanan PDL Roy dimanapun berada. Berkati dan kembali kelipat ganda. Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga dan kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan surga. Dan juga pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan, dan yang dari Tuhan Yesus, dan juga penghiburan, kuasa, urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dahsyat luar biasa menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus dan kedua kali dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu mereka, kami berdoa untuk mereka yang sakit dimanapun berada. Jamah mereka, pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan